Apakah kita sholat masih ingin mengharapkan surga? Apakah kita ibadah-ibadah yang lain itu karena takut masuk neraka? Kalau masih ada itu, berarti di dalam ibadah atau ketaatan yang kita lakukan itu ada keikhlasan, cuma keikhlasannya belum bulat, belum betul-betul jernih, belum betul-betul murni, belum haqqul ikhlas. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan itu giring kepada karena perintah Allah. Biasanya jarang ke masjid karena ini mau calon untuk pencitraan supaya masyarakat itu ahli ibadah. Lalu dia sering ibadah ke masjid. Tapi tujuannya ibadah ke masjid itu berjamaah itu bukan karena perintah Allah. Ke-45 halaman 6 kita baca nazamnya. Akhlis wada'an la turida bi ta'atin illa taqarruban min ilahika dzil kilab la taqsidan ma'ahu ila gharadid dunya kasanaihim aw nahwi dzaka tawassula. Akhlis, berlaku ikhlaslah kamu, wada, bermula ikhlas itu, alla turida, engkau tidak menghendaki, bita'atin, dengan perbuatan ketaatan, illa taqarruba, kecuali mendekatkan diri, min ilahika, kepada Tuhanmu, dzil kila, yang maha menjaga. La taqsidan, janganlah kamu benar-benar bermaksud, ma'ahu, beserta, ila gorodid dunya, kepada tujuan dunia. Kasanaihim, seperti memujinya orang-orang, au nahwi dzalika, atau serupa dengan pujian itu, tawassula, untuk menyampaikan kepada tujuan dunia. Penjelasan dari nazam ke-45, catatan pinggir Syekh Nawawi Tanara. Beliau menjelaskan nazam tersebut, ay akhlis, berlaku ikhlaslah kamu, ayyuhat thalib, wahai orang yang sedang menempuh suatu perjalanan ruhani, liridho illahi ta'ala, untuk mencapai keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu, adapun yang disebut ikhlas adalah alla ta'buda, hendaknya tidak beribadah, illa rabbaka, kecuali kepada Tuhanmu, wa tastaqima bi ibadatihi, dan mengekali
ibadahnya itu kama umirta, sebagaimana engkau diperintah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawaban sebagai jawaban lisaili bagi orang yang bertanya anil ikhlasi, tentang ikhlas. Antakula, hendaklah engkau mengatakan Rabbiyallah, Tuhanku itu adalah Allah, summa istaqim, kemudian istiqomah, luruslah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wahada, definisi ini isyaratun, menunjukkan ila qat'i ma siwallah, untuk memutus sesuatu yang selain Allah, an mujarrodin nadri, dari melihat atau memikir-mikir. Wa huwal ikhlasu haqqan, yang demikian itu adalah ikhlas yang sebenar-benarnya. Dalam nazom ini atau di dalam pasal ini menjelaskan tentang ikhlas. Nanti kita akan tahu apa sih pentingnya ikhlas, atau sudah seperti apa ikhlas yang setiap hari aku lakukan, dan apa akibat daripada tidak ada keikhlasan dalam ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan ketaatan yang kita lakukan dalam keseharian. Ikhlas ini merupakan wasiat yang ketujuh dari wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari bagi para murid atau para salik untuk mencapai kedekatan, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama bahwa hikmah diciptakannya manusia, jin dan manusia, tidak lain adalah untuk beribadah. Kita tahu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu kita sudah tahu, paham semua. Hikmah diciptakannya manusia dan jin itu adalah mengemban misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita lakukan setiap hari. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam ibadah yang kita lakukan dalam setiap hari. Apa itu yang dua hal itu? Yang pertama, apakah ibadah yang kita lakukan itu telah sesuai dengan syariat, telah ketentuan dengan kehendak Allah, apakah berdasarkan ilmu atau tidak? Kenapa mesti demikian? Karena langkah awal itu kita mesti tahu bahwa ibadah kita itu harus berdasarkan ilmu. Karena ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai, benar, menurut aturan agama. Nah, kalau belum, kita terus ngaji supaya ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan yang kita lakukan ini semakin cocok atau sesuai dengan peraturan atau dengan syariat. Kalau ternyata alhamdulillah ibadah saya mah rasa-rasanya udah cocok, sholat tahu rukun-rukunnya sudah terpenuhi,
Kalau syarat rukun-rukunnya sudah terpenuhi, berarti secara syariat ibadah sholat kita itu sah. Tidak berhenti sampai di situ. Belum tentu sholat atau ibadah yang dianggap sah karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua ini yang perlu kita pikirkan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu dan kita berupaya sesuai dengan syariat agama, sudah kita yakini sesuai dengan syariat agama dan sudah kita yakini bahwa ibadah yang kita lakukan itu sah. Nah, tahapan yang kedua yang perlu kita lihat itu, apakah ibadah saya ini diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ibadah kita ini betul enggak istiqomah lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ibadah kita ini berhenti sampai di situ, kita tidak berupaya untuk berfungsinya ibadah kita itu lebih lanjut atau bermanfaat kepada kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita sia-sia. Puluhan tahun kita beribadah, merasa sudah paling hebat ibadahnya karena ngaji, kemudian dipakai, tapi tidak berpikir apakah ibadah yang sudah selama ini dianggap sah itu diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang perlu ada di dalam amal ibadah yang kita lakukan itu adalah keikhlasan. Karena ikhlas dengan amal ibadah ini bagaikan dua mata uang logam, tidak bisa terpisahkan. Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikam yang ke-10 menganalogikan atau mengumpamakan hubungan antara amal dengan ikhlas itu adalah seperti jasad dengan ruh. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal ibadah itu adalah suwarun qaimatun, merupakan kerangka yang berdiri tegak. Yang dimaksudkan dengan suwarun qaimatun itu adalah al-ajsam, badan yang berdiri tegak, wa arwahuha wujudu sirril ikhlas, ruh badan itu adalah adanya keikhlasan. Jadi amal dengan ikhlas itu tidak bisa dipisahkan. Amal ibadah yang kita lakukan itu tanpa keikhlasan seperti tubuh atau badan tanpa ruh. Amal ibadah itu badannya, ruh daripada amal ibadah itu adalah ikhlas. Sehingga kalau orang beramal ibadah atau berbuat ketaatan-ketaatan, sholat, puasa, memberikan sedekah, berzakat, apapun bentuk ibadah yang dia lakukan, tetapi tanpa dengan keikhlasan, sama dengan jasad tanpa ruh. Kira-kira kalau jasad tanpa ruh itu akan bisa memberikan manfaat? Tidak. Jelas jasad tanpa ruh itu akan mati, tidak berguna, tidak berfungsi. Demikian pula amal ibadah yang kita lakukan, walaupun sah menurut syariat, tetapi tidak ada ikhlas di dalamnya, maka seperti jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh alias mati. Begitu juga amal ibadah kita tanpa ruh, maka
sia-sia amal ibadah yang kita lakukan walaupun itu sah menurut syariat agama. Nah ini kadang-kadang kita terlena dengan melihat kita merasa ibadah itu sesuai dengan syariat yang sudah kita pahami, yang sudah kita ketahui. Kita nggak pernah meriksa lebih jauh sampai di mana ibadah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini Imam Zainuddin Al-Malibari betul-betul menitipkan betul bahwa kita di dalam melaksanakan tugas kita yaitu ibadah harus betul-betul diperhatikan tingkat keikhlasannya. Nah, berarti kita sekarang sudah melihat betapa pentingnya ikhlas dalam sebuah ibadah, karena kalau ibadah tanpa keikhlasan di dalamnya seperti jasad tanpa ruh. Nah, sekarang kita masuk pahami ikhlas itu seperti apa. Dan ini wajib bagi tiap-tiap mukallaf itu untuk mempelajari ikhlas, untuk memahami ikhlas. Lalu setelah dia pelajari ikhlas itu seperti apa, lalu dia berupaya untuk menerapkannya di dalam setiap ibadah atau ketaatan yang dia lakukan. Dan ini hukumnya wajib ain. Wajib ain. Sebab kalau kita nggak belajar, itu kita akan kemungkinan besar berhenti. Yang penting ibadah saya sah. Nggak pernah berpikir diterima atau tidak ibadah saya ini. Kita nggak pernah meriksa tentang keikhlasan. Nah, Abu Usman mendefinisikan ikhlas itu al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi. Jadi ikhlas itu semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan-tujuan makhluk. Semata-mata karena Allah. Kita beribadah itu semata-mata karena Allah. Nah, karena Allahnya itu apa? Semata-mata diperintah atau diperintah oleh Allah. Misalkan gini, kamu sholat, ya saya sholat. Kenapa sholat? Diperintah oleh Allah. Banyak hadis ayat Qur'annya. Saya sholat ini karena diperintah oleh Allah. Kamu ngaji, iya ngaji. Apa yang kamu cari dengan ngaji itu? Tidak ada. Saya ngaji semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena mencari ilmu itu wajib dan ini diperintah oleh agama, maka saya ngaji ini tidak punya tujuan lain kecuali semata-mata menjalankan perintah Allah. Jadi kita melihat kerangka dulu nih, ibadah karena Allah. Kan kadang-kadang kabur kita pengertian karena Allah. Kayak gimana sih ibadah karena Allah? Pengertian karena Allah atau kata kunci dari karena Allah itu karena perintah Allah. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan itu giring kepada karena perintah Allah. Kenapa kamu demikian? Diperintah oleh Allah. Kenapa kamu dagang? Diperintah oleh Allah. Kenapa kamu puasa? Diperintah oleh Allah. Saya melaksanakan ketaatan-ketaatan, saya melaksanakan ibadah-ibadah ini tidak lain semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah enggak merintahi, saya enggak melakukan. Jadi saya beribadah ini karena diperintah oleh Allah. Jadi karena Allah itu kalau kita jabarkan karena perintah Allah, ingin mencapai ridho Allah. Ikhlas itu artinya bersih. Ikhlas itu artinya murni.
Ikhlas itu artinya tidak bercampur perkara lain. Contohlah gelas tuh ya, gelas. Gelas itu berisi air putih. Tidak dicampur dengan air lain. Maka gelas itu, air yang ada di dalam gelas itu air murni, air bersih. Kita sholat. Kenapa kamu sholat? Karena diperintah oleh Allah. Sholatlah kita. Tetapi ketika kita sholat, kemudian kita didasari dengan perintah oleh Allah, disertai ada keinginan-keinginan kita supaya dimurahkan rezeki, supaya kreditan cepat lunas. Misalkan kita ibadah atau kita baca Quran surat Al-Waqiah, pernah kita datang ke guru, kemudian kita mengadu kepada guru, ini hidup seperti ini serba kekurangan. Lalu kata guru, dawamkan, wiridkan Quran surat Al-Waqiah setiap subuh, insya Allah Allah akan berikan kekayaan. Ketika kita membaca surat Al-Waqiah itu, dasarnya itu pertama perintah Allah. Kenapa kamu baca Quran? Diperintah oleh Allah, karena ini kalam Allah. Tetapi di balik kita membaca Quran itu disertakan keinginan-keinginan kita, minta kepada Allah agar Allah memberikan kemurahan dalam bidang rezeki, sehingga saya punya banyak kebutuhan, sehingga saya punya banyak kreditan bisa terlunasi. Itu tidak mengurangi nilai keikhlasan. Saya ulangi, ikhlas itu semata-mata karena Allah, belum tercampur, belum terkontaminasi oleh faktor lain. Bagaimana sekarang kalau kita ibadah, sholat, wirid, baca Quran, baca sholawat, tetapi disertakan keinginan kita mendapatkan bagian yang bersifat duniawi, tetapi kita mintanya kepada Allah. Sepanjang kita minta kepada Allah, walaupun kita baca Quran itu karena diperintah oleh Allah, kemudian di balik baca Quran itu kita ada permintaan kepada Allah agar dimurahkan rezeki, itu tidak merusak kepada keikhlasan. Contoh yang kedua, kita sholat dasarnya karena diperintah oleh Allah, tetapi di balik ibadah sholat yang kita lakukan dengan dasar karena melaksanakan perintah Allah, ada dalam diri kita itu keinginan untuk dengan ibadah itu ingin masuk surganya Allah. Ya Allah, saya ingin jadi hamba-Mu yang taat, saya ingin menjadi hamba-Mu yang takwa. Engkau sudah berjanji bahwa surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka saya berupaya untuk menjadi orang yang takwa, mentaati segala perintah-Mu, tapi juga saya punya keinginan agar saya masuk ke surga-Mu. Itu pun juga tidak merusak kepada keikhlasan. Tetap masih ada. Kenapa? Karena belum bercampur dengan selain Allah. Minta bagian yang bersifat dunia ke Allah, minta bagian yang bersifat ukhrawi juga ke Allah. Ibadahnya kita ke Allah, minta bagian dunianya ke Allah, itu tidak merusak kepada keikhlasan. Sehingga untuk lebih jelasnya di sini para ahli menjelaskan bahwa al-ikhlasu ala salasi darajatin. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Awaluha darajatul awam.
tingkatan ikhlas yang pertama ini darajatul awam, tingkatan ikhlas orang-orang awam. Dan ini tingkatan ikhlas yang paling rendah. Apa itu? Ifradul haqqi fi kasbil ibadati. Dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya dengan mengesahkan Allah, karena Allah semata-mata menjalankan perintah Allah, tapi ma'a talabi hududid dunyawiyah. Di balik itu dia ada permintaan kepada Allah, ya Allah, kalau saya sudah taat, saya meminta dimurahkan rezeki. Atau talabi hududil ukhrawiyah, minta dijauhkan dari api neraka dan minta dimasukkan ke surgamu, ya Allah. Itu sudah dihargai oleh Allah. Ibadah kita yang disertai dengan permintaan kepada Allah untuk mendapatkan bagian yang bersifat duniawi, itu sudah dihargai ikhlas. Cuma belum seberapa nilainya. Itu tidak merusak kepada ikhlas. Sholat duha, kencangnya sholat duha itu kan kita karena kedorong ingin dimurahkan rezeki oleh Allah. Kalaupun itu terus ada, sepanjang kita melaksanakan duha, sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus kita melaksanakan duha, tapi itu nggak pernah hilang, kencang banget itu. Dorongan-dorongan menghendaki untuk dimurahkan rezeki oleh Allah, itu tidak merusak kepada keikhlasan. Itu sudah dihargai oleh Allah, ikhlas. Cuma tingkatannya itu ikhlasnya darajatul awal, paling rendah. Jadi nggak salah-salah amat kalau orang itu baca atau berwirid ayat kursi supaya cepat lunas utang. Kan banyaklah faidah-faidah demikian. Ini faidahnya baca surat ini supaya cepat lunas utang, supaya kaya. Kalaupun itu terjadi kita lakukan, itu enggak merusak kepada nilai ikhlas. Masih Allah beri nilai ikhlas, cuma ikhlasnya paling rendah. Kemudian ikhlas tingkat yang kedua. Ikhlas tingkat yang kedua itu adalah disebut darajatul khawas. Ini agak naik sedikit. Darajatul khawas itu adalah ifradul haqqi fil ibadati, beribadah mengesahkan Allah semata-mata atas perintah Allah, ma'a talabil huzudil ukhrawiyati, tapi ada keinginan permintaan kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah, agar mendapatkan kenikmatan surga, dan akan diminta dijauhi dari api neraka. Nah, ini tidak merusak kepada tingkatan ikhlas, bahkan sifat ikhlasnya agak lebih tinggi, agak lebih mahal dihargai oleh Allah ketimbang ikhlas yang pertama tadi dari awal. Jadi kalau tadi mah itu yang dia ingininya adalah bagian yang bersifat duniawi. Kalau sekarang dunia mah enggak, cuma pengen masuk surga dengan ibadah itu, cuma ingin dijauhkan, diselamatkan dari siksa kubur. Misalkan kita membaca surat Al-Mulk setiap hendak tidur. Dalam khabar dalam hadis-hadis, kalau kita membaca surat Al-Mulk setiap kali hendak tidur, maka kita akan diselamatkan dari siksa kubur, akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Lalu kita terdoronglah baca itu dengan tujuan-tujuan itu, membaca surat Al-Mulknya semata-mata diperintah oleh Allah, mengesahkan Allah, kemudian kita ada keinginan mendapatkan, diselamatkan dari siksa kubur. Itu masih dikatakan ikhlas juga.
Cuma ikhlasnya tingkatan kedua lebih tinggi daripada tingkatan awam tadi, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tingkatan ikhlas yang ketiga ini yang paling tinggi, disebutnya khawasil khawas. Derajat atau tingkatan ikhlas khawasil khawas, tahqiqul ubudiyah, semata-mata melaksanakan kehambaan, wal qiyamu bi huquqir rububiyati, dan menegakkan hak-hak rububiyah. Kita menyadari sebagai hamba yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, dan Allah sebagai Rabb, Tuhan kita yang punya hak diibadahi. Hanya itu saja. Saya sholat semata-mata karena perintah Allah. Nggak pengen dunia, nggak pengen masuk neraka, masuk surga, nggak pengen dijauhkan dari neraka, nggak pengen dijauhkan dari siksa kubur. Nggak ada tujuan-tujuan itu. Hanya semata-mata pengabdian, hanya semata-mata melaksanakan menjunjung tinggi perintah Allah. Nah, itulah ikhlas, haqqul ikhlas, ikhlas yang sebenar-benarnya. Sekarang kita periksa ibadah yang kita lakukan ini, sudah di dalamnya ada keikhlasan, ikhlasnya tingkatan mana tuh? Apakah kita sholat masih ingin mengharapkan surga? Apakah kita ibadah-ibadah yang lain itu karena takut masuk neraka? Kalau masih ada itu, berarti di dalam ibadah atau ketaatan yang kita lakukan itu ada keikhlasan, cuma keikhlasannya belum bulat, belum betul-betul jernih, belum betul-betul murni, belum haqqul ikhlas, belum ikhlas yang sebenar-benarnya. Tapi sudah dikatakan ikhlas, sudah dihargai, sudah diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu tingkat atau derajat keikhlasan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, maka ikhlas yang sementara ini kita lakukan, kita tuh ikhlas kita itu sudah ada di posisi mana? Udah ada di kelas baru, masih berada di kelas 1, atau ya kelas 1 tadi, atau sudah naik ke kelas 2, atau sudah naik ke kelas yang 3 yang paling tinggi. Tidak ada harapan-harapan duniawi. Sholat ya sholat saja, duha saja, tahajud saja, baca Quran saja. Nol, nggak ada keinginan, nggak ada harapan-harapan walaupun kepada Allah. Nah, kecuali kalau keinginannya itu bukan kepada Allah. Contohnya, orang ini mau calon lurah, biasanya mah jarang ke masjid. Sholatnya mah cuma di rumah. Biasanya jarang ke masjid. Karena ini mau calon untuk pencitraan, supaya masyarakat itu ahli ibadah. Lalu dia sering ibadah ke masjid. Tapi tujuannya ibadah ke masjid itu berjamaah itu bukan karena perintah Allah,